mengungkap tirai gelap perdagangan orang dan narkoba. Buat kita semua, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang kami hormati Bapak Deputi II, Polugri, Kemenko Polhukam, selaku Ketua 2 Des PMI. Pernahkah terpikirkan bahwa di balik mimpi indah bekerja di negeri orang, tersimpan bahaya yang mengintai? Atau bahwa para pahlawan devisa kita, justru menjadi tameng bagi kejahatan yang lebih keji? Hari ini, di Mapolda Sumatera Utara, sebuah tirai gelap akhirnya tersingkap. Kamis, 19 Juni 2025. Langit Medan menjadi saksi, ketika 3 pilar utama penegak hukum negeri ini, Polda Sumut, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan RI, serta Bareskrim Polri, bersatu. Mereka bukan sekadar menggelar konferensi pers, melainkan mengumumkan sebuah deklarasi perang terhadap 2 kejahatan serius, tindak pidana perdagangan orang, TPPO, dan peredaran narkoba yang ironisnya, memanfaatkan celah pengiriman pekerja migran Indonesia, PMI, ilegal. Negara tidak akan tinggal diam. Melalui Des Koordinasi P2MI, sebuah payung besar dibentangkan untuk menjamin perlindungan menyeluruh bagi para PMI, mulai dari desa tempat mereka lahir, hingga ke pelosok negeri seberang. Sebuah tim terpadu dibentuk, Satuan Tugas Pencegahan, Perlindungan, dan Penegakan Hukum. Ini bukan hanya janji, tapi sebuah tindakan nyata. Namun, potret kejahatan ini jauh lebih mengerikan dari yang kita bayangkan. Brigjen Pol Dr. Nurul Azizah dari Bareskrim Polri, membawa data yang mengiris hati. Hingga pertengahan 2025, kepolisian telah menangani 189 kasus TPPO dengan 546 korban. Mayoritas, perempuan dan anak-anak. Mereka diculik bukan dengan paksaan fisik, tapi dengan janji palsu dan mimpi semu. Modusnya beragam, bujuk rayu pekerjaan menggiurkan, program magang palsu, tipuan pengantin pesanan, bahkan jebakan melalui media sosial. Mereka berakhir bukan di pabrik atau perkebunan layak, melainkan di sektor informal yang rentan eksploitasi, bahkan tak jarang, dipaksa menjadi bagian dari jaringan penipuan online. Di garis depan penegakan hukum di wilayah, Polda Sumatera Utara tak kalah sigap. Di Reskrimum Polda Sumut, Kombes Pol Riko Taruna Mauruh, mengungkapkan bahwa sejak Januari hingga Juni 2025, 6 laporan TPPO berhasil mereka tangani. Hasilnya, 10 tersangka ditetapkan, dan yang paling utama, 70 korban berhasil diselamatkan. Termasuk di dalamnya 42 laki-laki dewasa, 26 perempuan dewasa, dan 2 anak perempuan. Kombes Pol Riko Taruna Mauruh berkata, modus terbanyak adalah pengiriman PMI ilegal ke Malaysia dan Kamboja untuk bekerja sebagai ART, buruh restoran, dan pekerja perkebunan, serta eksploitasi sebagai PSK. Dari 6 laporan, 5 diantaranya merupakan kasus PMI ilegal. Mayoritas korban ini dijanjikan pekerjaan di Malaysia dan Kamboja, berakhir sebagai pekerja rumah tangga, buruh restoran, pekerja perkebunan, bahkan terpaksa menjadi PSK. 5 dari 6 laporan tersebut adalah kasus PMI ilegal yang diselubungi janji-janji manis. Namun, cerita kelam tak berhenti di situ. Di balik modus pengiriman PMI, ternyata tersimpan pula kejahatan lain yang tak kalah mematikan, peredaran narkoba lintas negara. Di Res Narkoba Polda Sumut, Kombes Pol Jincal Vijay Simanjuntak, mengungkap sebuah jaringan penyelundupan narkoba yang memanfaatkan para PMI sebagai kurir. Kombes Pol Jincal Vijay Simanjuntak berkata, ketiga tersangka, termasuk seorang PMI sudah beberapa kali terlibat, dan mereka terhubung dengan seorang DPO di Malaysia. PMI dijanjikan upah 40 juta rupiah hanya untuk membawa barang sampai ke pelabuhan. Bayangkan, 7,5 kg sabu diselundupkan dari Malaysia ke Asahan melalui jalur ilegal, diangkut oleh seorang PMI dan 2 kurir narkoba lainnya. Upah yang dijanjikan? Fantastis, 40 juta rupiah. Demi uang, nyawa ribuan orang dipertaruhkan. PMI yang seharusnya menjadi tulang punggung keluarga, justru terjerat dalam jaringan kejahatan narkoba. Berkat kolaborasi apik antara Direktorat Narkoba dan Krimum, pengungkapan ini bukan hanya sekadar penangkapan. Ini adalah penyelamatan. Sekitar 38.000 jiwa berhasil diselamatkan dari ancaman narkoba, dengan nilai ekonomi barang bukti mencapai 7,5 miliar rupiah, sebuah angka yang mencengangkan. Ikuti terus informasi-informasi terkini lainnya di SIB News Network.